Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Pada pertemuan kedua ini, Umi akan melanjutkan pembahasan tentang Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Yaitu yang ketiga ada pembinaan dalam bidang ekonomi, dan yang keempat ada pembinaan dalam bidang pertahanan. Sebelum datangnya Islam ke Madinah, keadaan perekonomian masyarakat Madinah sejak lama telah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Keadaan tersebut memunculkan persaingan dengan bangsa Arab, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Perekonomian suku Aus dan suku Khazraj pun semakin melemah, dan bangsa Yahudi menjadi unggul dalam mengendalikan perekonomian masyarakat Madinah. Lalu pada akhirnya suku Aus dan suku Khazraj bersatu lagi dan tidak ada pertikaian setelah mereka memeluk agama Islam. Keduanya sudah disatukan kembali oleh Islam, maka mereka mulai menata ekonomi yang dahulu sempat dikuasainya. Dan suku Aus dan Khazraj pun dipersatukan menjadi golongan Ansor. Di masa-masa awal, kehidupan ekonomi masih dikuasai oleh bangsa Yahudi, sementara kaum Ansor yang baru saja bangkit masih menata perekonomian mereka. Di saat yang bersamaan, mereka juga menanggung kehidupan kaum Muhajirin. Kemudian Nabi menganjurkan untuk menata perekonomian kaum Muslim Madinah, baik dari Ansor maupun dari Muhajirin. Usaha Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah adalah mengusahakan perdagangan yang lebih baik, karena dalam sejarah Rasulullah sejak masih muda sudah berpengalaman dalam urusan perdagangan. Bagi kaum Muhajirin yang mempunyai keahlian dagang, segeralah memulai untuk berdagang ke pasar. Lalu kaum Ansor segera menggarap lahan pertaniannya bersama kaum Muhajirin yang mempunyai keahlian bertani. Dan bagi kaum Muhajirin yang miskin dan tidak mempunyai keahlian apa-apa, Nabi menyediakan tempat tinggal di serambi yang dikenal dengan Ahlu As-Suffah, yang artinya orang yang membatalkan pelana kuda untuk tidur. Lalu mereka pun bisa hidup berdampingan dengan rukun antara Ansor, Muhajirin, dan Yahudi. Bersamaan dengan lancar kehidupan ekonomi masyarakat Madinah, juga turun beberapa wahyu seperti syariat perdagangan, larangan riba, larangan judi, larangan minum arak, anjuran sedekah, perintah zakat, dan perintah puasa. Setelah kaum muslimin, baik Ansor maupun Muhajirin berhasil menata kehidupan ekonomi, maka dengan sendirinya agama Islam dapat berkembang dengan pesat dan cepat, sehingga mereka hidup dengan berkecukupan dan semakin kaya. Rasulullah SAW menetapkan kekuatan iman dan akidah sebagai pertahanan yang utama dalam negara. Rasulullah berkeyakinan bahwa dengan dasar akidah yang benar dan kuat akan tumbuh semangat membela agama Islam. Berkaitan dengan itu, telah terbentuknya masyarakat Madinah, Nabi Muhammad SAW kemudian menetapkan sebuah dustur atau undang-undang yang disebut dengan Piagam Madinah. Ada 12 isi dalam Piagam Madinah. Di antaranya, yang pertama, dengan nama Allah telah ditetapkan oleh Muhammad, Nabi Allah, bahwa semua orang yang beriman, baik dari suku Quraisy, suku Madinah, maupun dari mana saja, semuanya adalah satu negara. 2. Perdamaian dan peperangan akan mengikat semua umat Islam. 3. Orang Yahudi yang ikut serta menggabungkan diri dalam negara Islam akan dilindungi dari semua gangguan. 4. Orang-orang Yahudi bersama umat Islam akan membentuk suatu bangsa campuran, dan mereka akan mengamalkan agama mereka sama bebasnya dengan umat Islam. Silahkan selanjutnya kalian baca di buku paket masing-masing ya. Setelah ditetapkannya Piagam Madinah, piagam ini di kemudian hari membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan umat Islam.
Dan negara tersebut pun memiliki unsur-unsur, di antaranya yang pertama, Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara. Kedua, kota Madinah sebagai wilayahnya. Ketiga, Piagam Madinah sebagai undang-undang dasarnya. Dan terakhir, orang Islam, Yahudi, dan penyembah berhala sebagai rakyatnya. Pada masa selanjutnya, umat Islam menghadapi tantangan yang lebih besar dari kaum kafir Quraisy. Dan adapun beberapa cara Rasulullah SAW dalam mempertahankan wilayah negara dan menjaga keamanan, yaitu menggunakan taktik yang jitu ditentukan dengan musyawarah terlebih dahulu, memberikan semangat atau motivasi jihad sebagai syuhada, mengalahkan musuh dengan korban yang lebih sedikit, terakhir menunjuk komandan pasukan yang gagah, berani, dan berwibawa.